Bab 16. Disposisi yang tidak biasa. Reaksi anggota klan Qin semuanya diamati dan dipantau oleh Ye Mo dan Ice Hawk. Namun, ekspresi Ye Mo tampak sangat acuh tak acuh, sebelum ia berkata lagi, kebaikan dan rahmat yang mulia telah dilimpahkan kepada Qin Yao, Qin Shang, dan Qin Shi. Kalian bertiga akan diberi izin untuk mundur dari berbagai akademi, dan bergabung dengan Istana Militer Jenderal Dewa sebagai gantinya. Apa? Wajah Qin Shang memucat, sementara mata indah Qin Yao berkilat misterius. Apakah mereka berencana menangkap semuanya sekaligus? Saat ini, di dalam klan Qin, hanya Qin Yao, Qin Shang, dan Qin Shi yang berkultivasi di ibu kota Chu. Untuk ini, Seifer bisa membuktikan kata-kataku, kata Ye Mo acuh tak acuh, saat tatapan orang banyak, termasuk Talon, tertuju pada Seifer dari Akademi Kerajaan. Rupanya Talon tidak tahu sebelumnya tentang berita ini. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, Yang Mulia telah mengirim orang untuk memberitahu semua akademi tentang penarikan keturunan Qin, ujar Seifer. Setelah itu, hati para anggota klan Qin hancur berkeping-keping. Sungguh kaisar yang kejam, ia benar-benar berniat untuk melenyapkan semua harapan masa depan klan Qin dalam sekali serang. Kebetulan, hari ini, semua orang di klan Qin ada di sini, termasuk Qin Yao dan yang lainnya, serta Qin Wentian. Mereka semua akan ikut denganku ke Istana Jenderal Militer Dewa. Karena ini diperintahkan oleh Yang Mulia sendiri, Istana Jenderal Militer Dewa pasti akan mengembangkan bakat mereka dengan baik. Tatapan Ice Hawk masih setajam pedang, tujuannya datang ke kota langit harmoni hari ini, memang tidak ada hubungannya dengan salju musim gugur, tujuan utamanya adalah untuk mengincar klan Qin. Atas kebaikan Yang Mulia, kami sangat menghargainya. Namun, klan Qin sudah bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan negara, dan tidak ingin melakukannya sekarang, atau di masa depan. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikannya. Qin Chuan menjawab dengan nada berat, sambil menatap Ye Mo. Apakah kau menentang perintah kekaisaran? Ice Hawk mengacungkan tombaknya, sambil memancarkan niat membunuh, mengerahkannya langsung ke Qin Chuan. Elang es, teriak Ye Mo, sementara Elang es menurunkan tombaknya. Ye Mo, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata, Qin Chuan, karena Yang Mulia telah mempercayakan misi ini kepadaku dan Elang es, aku harus memastikannya berhasil. Jika kau benar-benar menentang dekrit kekaisaran, dengan kebaikan Yang Mulia, dia mungkin tidak akan melakukan apapun kepadamu. Tetapi bagiku, aku akan benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Oleh karena itu, aku mendesakmu untuk menerima dekrit ini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Qin Chuan membalas dengan pertanyaan lain. Meskipun mendengar kalimat blak-blakan Qin Chuan, Ye Mo masih menatap Qin Chuan dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, jejak tawa dingin muncul di matanya saat ia berkata, coba saja dan lihat apa yang akan terjadi. Orang-orang klan Qin, teriak Qin Chuan, dan seketika, gelombang niat membunuh memenuhi udara. Pasukan klan Qin sudah siap, dan telah menaiki kuda perang mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya, seraya mengarahkan tatapan mereka yang setajam pedang ke arah Ye Mo yang berdiri di atas tribun, sebelum meneriakkan satu kata, serentak. Di sini. Suasana dingin tampaknya memengaruhi suhu udara. Banyak orang di kerumunan yang tak tahan, raut wajah mereka menegang. Mereka hanya punya satu pikiran, jika bukan karena klan Ye yang bertindak diam-diam, bahkan jika Qin Wentian tidak menunjukkan bakatnya hari ini, jika klan Bai berani mempermalukan klan Qin, mereka pasti akan menderita bencana. Kembali. Qin Chuan memberi perintah dingin, hanya mengucapkan satu kalimat, saat dia menarik Qin Wentian ke atas kudanya, sebelum meninggalkan tempat latihan. Klan Qin sudah terlalu lama menoleransi penghinaan ini. Hari ini, musuh-musuh mereka sudah keterlaluan, bahkan ingin para pemuda klan Qin dikirim ke kematian mereka. Bahkan jika klan Qin dianggap pengkhianat, tidak mungkin mereka bisa mematuhi perintah kekaisaran. Ye Mo memperhatikan kepergian anggota klan Qin, lalu tersenyum dingin. Elang es, klan Qin telah melanggar dekrit kekaisaran. Dengan ini, kau diperintahkan untuk memimpin Legiun Bulu Perak dan mengepung klan Qin. Benar, Ice Hawk mengangguk. Dan,
Dengan dekrit kekaisaran di tangan, suruh pusat komando militer di kota Langit Harmoni memberitahu pengawal, Naga Chu, untuk mengunci kota Langit Harmoni. Gunakan mereka untuk memantau pergerakan klan Qin. Dalam keadaan apapun, anggota klan Qin tidak boleh keluar dari kota Langit Harmoni. Ye Mo melanjutkan, membuat hati orang banyak bergetar. Pengawal Naga Chu berada di bawah komando langsung Kaisar Chu. Biasanya, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan apapun, hanya mereka yang memiliki dekrit kekaisaran yang dapat memobilisasi mereka. Sangat jelas mengapa Kaisar Chu mengirim Ye Mo ke kota Harmoni Langit, untuk memastikan bahwa klan Qin akan tamat untuk selamanya. Bai King Song, yang berdiri di dekatnya, tak kuasa menahan gemetar dalam dia menyaksikan betapa kejamnya Ye Mo. Klan Ye, tak diragukan lagi, adalah klan dengan kekuatan paling mengerikan di antara mereka yang tinggal di ibu kota kerajaan. Metode mereka jauh lebih kejam dibandingkan dengan klan Qin. Namun, Bai King Song pun tak kuasa menahan napas lega. Setidaknya, klan Bai tak perlu lagi khawatir akan balas dendam klan Qin. Mengenai pertunangan antara Ye Wukue dan Autumn Snow, meskipun ia khawatir, ia tidak terlalu ambil pusing. Selama klan Qin hancur, bahkan jika Ye Wukue tidak ada, hanya dengan bakat Autumn Snow, ia tidak perlu bergantung pada pria manapun untuk berubah menjadi Phoenix di antara manusia. Perwakilan dari 4 akademi besar belum pergi, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Meskipun ekspresi Seifer dan Talon samar-samar menunjukkan sedikit tekad. Sebelumnya, ketika Kaisar melatih para prajurit, ia menemukan bahwa jantung pasukan tidak menyatu, dan setelah analisis lebih lanjut, ia menyadari bahwa meskipun Qin Wu tidak hadir, ia masih memiliki pengaruh yang tak terelakkan. Masalah ini menjadi titik puncak bagi Kaisar, dan karena itu, ia memutuskan untuk bertindak melawan klan Qin. Qin Wentian berasal dari klan Qin, jadi mustahil klan Ye akan melepaskannya begitu saja. Namun, akademi kerajaan mereka memiliki salju musim gugur. Itu sudah cukup. Sepertinya hanya mereka yang pulang dengan hasil panen yang baik. Mustang memasang ekspresi tak terpahami di wajahnya. Hubungan antara Akademi Bintang Kaisar dan negara Chu sangatlah rumit. Dan hari ini, dengan memanfaatkan fakta bahwa Qin Wentian belum resmi bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar, Ye Mo bergerak melawan klan Qin, sangat membatasi tindakan Mustang. Dan yang lebih penting, ini adalah kota Langit Harmoni, yang bukan basis kekuatannya. Mustahil baginya untuk berhadapan langsung dengan klan Ye dan yang lainnya, dan jika ia kembali ke Akademi Bintang Kaisar untuk meminta bala bantuan, semuanya sudah terlambat. Hari ini adalah hari yang mengejutkan bagi banyak orang di kota Sky Harmony. Autumn Snow, sebagai jenius nomor 1 di kota, adalah seseorang yang membuat perwakilan dari 4 akademi bergengsi datang untuk menjemputnya. Dan pada saat yang sama, siap menggunakan nama bakatnya yang luar biasa untuk mempermalukan klan Qin, serta untuk memutuskan pertunangan pernikahan sebelumnya. Namun siapa sangka, seorang pemuda yang tak mampu berkultivasi, tunangan Qiu Sue, Qin Wentian, memiliki bakat yang bahkan lebih dahsyat, menyebabkan perwakilan dari 4 akademi besar berebut dengannya, dan akhirnya Akademi Bintang Kaisar menolak Qiu Sue untuknya. Setelah itu, nama jenius nomor 1 di kota Sky Harmony, tak lain adalah Qin Wentian. Namun kini, Ye Mo ingin mengambil tindakan terhadap klan Qin. Nasib jenius nomor 1 ini pun tak diketahui. Tentu saja, berita mengejutkan ini hanya menyebar di dalam kota Harmoni Langit. Karena campur tangan pengawal Naga Chu, kota itu terkunci, tanpa ada cara untuk menyebarkan berita itu, kecuali klan-klan berkekuatan besar yang berasal dari kota kerajaan. Mereka bersiap untuk kembali ke ibu kota kerajaan dengan berita ini. Adapun anggota klan Qin, mereka telah tiba kembali dengan selamat di kediaman Qin, namun, masih ada rasa tertekan yang menyelimuti. Para anggota penting klan Qin telah berkumpul dengan alis berkerut. Seluruh klan Qin telah dikepung oleh Legiun Bulu Perak. Saat ini, pasukan klan Qin sedang berhadapan dengan Legiun Bulu Perak. Bagaimana mungkin Kaisar begitu kejam, Raja Wu berdarah dan mengorbankan dirinya demi negara Chu, dan pada akhirnya, akhir kita seperti itu. Selama klan Qin masih bertahan, saya khawatir Yang Mulia tidak akan pernah tenang.
Sungguh disayangkan, leluhur kita benar-benar mengorbankan nyawa mereka untuk kaisar seperti itu. Di dalam kediaman Qin, aura amarah menyelimuti udara, namun Qin Chuan tetap tenang. Ia tahu lebih banyak daripada yang lain. Kaisar saat ini sedang lemah, dan untuk memastikan tidak ada hal tak terduga saat turun tahta dan memilih penerus baru, mustahil elemen berbahaya seperti klan Qin dibiarkan bertahan. Pengaruh mengerikan Qin Wu diperlakukan seperti itu, bom waktu hidup. Sekarang setelah semuanya mencapai jalan buntu, amarah dan frustrasi tidak akan ada gunanya. Satu-satunya hal yang baik dari situasi ini adalah klan Qin kita benar-benar melahirkan seorang jenius seperti itu. Qin Chuan melirik Qin Wentian, yang berdiri di samping, dan menepuk pundaknya. Wentian, hari ini, kau telah sepenuhnya melepaskan semua emosi negatif yang terpendam sebelumnya. Dasar bocah kecil, pantas saja kau begitu percaya diri hari itu. Kau pasti lupa fakta penting bahwa kau telah memadatkan jiwa astral, kan? Kau tidak hanya menyembunyikannya dariku, kau juga diam-diam menjalani 2 hari latihan kultivasi, sampai lupa makan dan minum. Qin Yao memutar bola matanya ke arah Qin Wentian, matanya berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Jejak tawa melintas di mata Qin Wentian, tetapi hatinya terasa berat. Setelah bertahun-tahun, ia telah lama menganggap dirinya sebagai bagian dari klan Qin. Tatapan mata, semua anggota klan Qin tertuju pada Qin Wentian. Hari ini, Qin Wentian telah menunjukkan bakatnya, yang tak diragukan lagi membawa kegembiraan dan kejutan besar bagi mereka. Namun, banyak di antara mereka yang merasa sedikit canggung. Hanya untuk melihat wakil komandan klan Qin, Qin He, membuka mulut dan meminta maaf. Wentian, aku pernah ingin mengusirmu dari klan Qin. Untungnya, aku tidak berhasil. Kalau tidak, aku pasti akan dicap sebagai penjahat klan Qin. Maukah kau memaafkanku? Saat menyimpulkan untuk mewakili ketulusannya, Qin He benar-benar membungkukkan pinggangnya sedikit ke arah Qin Wentian. Dan aku, Qin Ye. Wentian, jika kau tak senang padaku, biarkan kakak menghukumku dengan cara apapun yang kau anggap pantas. Jika satu teriakan protes pun keluar dari bibirku, aku tak layak menjadi pria klan Qin. Suara Qin Ye yang kurang ajar terdengar, memancarkan maskulinitas, sikap seorang pria sejati. Paman kedua, paman ketiga, tindakan kalian hanya seperti itu, karena kalian mempertimbangkan klan Qin, bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian semua? Lagi pula, memang benar aku telah menyia-nyiakan banyak sumber daya kultivasi klan Qin. Qin Wentian tersenyum, menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak keberatan dengan perlakuan mereka sebelumnya terhadapnya. Kau masih berani mengatakan itu? Batu meteor Yuan yang diberikan ayahmu, bukankah kau diam-diam memberikan semuanya kepadaku? Qin Yao, yang tak tahan lagi, menyela, membuat anggota klan Qin tercengang dan terkesiap. Bukankah ini berarti Qin Wentian telah mencapai levelnya saat ini, tanpa bantuan batu meteor Yuan yang diberikan? Ayah, paman kedua, paman ketiga, kalian semua tidak tahu bahwa Wentian memiliki pemahaman yang mendalam dan unik tentang konstelasi astral. Dialah yang membantuku memadatkan jiwa astralku, dan dia juga yang mewariskan semua batu meteor Yuan pemberian ayah kepadaku. Qin Yao mengungkapkan kebenarannya, sekali lagi membuat tatapan para anggota klan Qin tertuju pada Qin Wentian, sambil tersenyum canggung. Aku tidak bisa menggunakannya, jadi aku memberikan semuanya kepada kakak perempuan. Qin Wentian mengusap bagian belakang kepalanya saat dia menjawab. Qin He dan Qin Ye menatap kosong ke arah Qin Wentian, sambil mendesah dalam hati. Pemuda di depan mata mereka, ternyata begitu sabar. Sungguh watak yang tidak biasa. Yang konyol adalah mereka, bertingkah seperti anak kecil, ingin mengusirnya, membuat mereka sangat malu. Keduanya bersumpah dalam hati, bahwa mulai sekarang, mereka akan melakukan segala cara untuk melindungi pemuda yang berdiri di hadapan mereka ini. Bab 17, Makhluk Astral Kecil. Melihat kekompakan para anggota klan Qin, bahkan di saat-saat genting, Qin Chuan pun bersukacita. Para prajurit klan Qin semuanya kuat dan teguh, pantang menyerah bahkan dalam menghadapi maut. Kakak kedua, kakak ketiga, ikut aku menemui ayah. Wentian, Yao kalian berdua boleh kembali dulu. Setelah itu, Qin Chuan membawa Qin He dan yang lainnya pergi.
Kaisar sebelumnya menganugerahi leluhur kita dengan kebaikan. Leluhur kita dan kakek kita, Qin Wu, selalu menghargai kebaikan itu, bahkan tak ragu mengorbankan nyawa mereka demi negara. Tapi sekarang, klan kerajaan justru ingin klan Qin kita lenyap. Aku khawatir kakek tak akan bisa menoleransi ini lagi. Qin Yao bergumam pelan, sementara Qin Wentian mencoba menghiburnya. Jangan khawatir, aku yakin kakek punya rencana. Dan kau, orang ini, sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kau telah memadatkan jiwa astralmu dariku. Saat ujian, kau membuat genderang bergaung hingga ke-8, menandakan seseorang memiliki kekuatan 80 banteng. Berapa tingkat kultivasimu saat ini? Sambil berjalan, Qin Yao mengedipkan mata indahnya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika seseorang tidak memperhitungkan efek peningkatan dari teknik bela diri dan jiwa astral, mereka setidaknya harus berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 untuk memiliki kekuatan 81 banteng. Kau menebaknya? Qin Wentian mengangkat bahu. Lagi pula, memiliki kekuatan seperti itu di alam pemurnian tubuh tingkat 6 saja rasanya agak mustahil. Bagaimana ya? Bibir Qin Yao berkedut ringan saat ia melirik Qin Wentian sambil tersenyum. Bagaimana rasanya membatalkan pertunangan dengan wanita tercantik di kota harmoni langit kita? Apa kau depresi? Apa yang membuatmu depresi? Bukankah aku sudah punya wanita cantik di sisiku? Qin Wentian sengaja membiarkan pandangannya menjelajahi sosok ramping Qin Yao yang tingginya 1,7 m. Bahkan jika dibandingkan dengan Autumn Snow, Qin Yao jelas merupakan kecantikan kelas atas, terutama sekarang, karena ia memancarkan aura yang sedikit dewasa sejak kembali dari pelatihannya di Royal Academy. HMPH, beraninya kau bertindak sewenang-wenang padaku. Wajah Qin Yao memerah setelah melihat tatapan tak terkendali Qin Wentian, saat ia mengulurkan tangannya ke pinggang Qin Wentian dan mencubitnya tanpa ampun, hingga Qin Wentian tanpa sadar menarik napas dingin. Kakak, aku salah. Qin Wentian tersenyum pahit sambil meminta maaf sebelum Qin Yao melepaskannya. Setelah itu, Qin Yao membuat ekspresi Qin Wentian membeku, lalu ia mengambil 2 batu meteor Yuan dari jubahnya. Ini 2 batu meteor pertama yang kau berikan padaku. Aku selalu menyimpannya, untuk berjaga-jaga kalau kau perlu menggunakannya nanti. Qin Yao meraih tangan Qin Wentian, lalu menyerahkan batu-batu itu kepadanya. Melihat wajah cantik di depannya, hati Qin Wentian sedikit menghangat. Batu meteor Yuan sangat penting bagi para kultivator bela diri bintang, memungkinkan mereka meningkatkan kultivasi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Qin Yao sebenarnya menyimpan 2 batu itu selama bertahun-tahun, hanya untuk diwariskan kepadanya saat dibutuhkan. Kah? Qin Wentian menatap Qin Yao, membuat Qin Yao balas menatapnya sambil tersenyum. Apa? Kau ingin melamarnya? Mata Qin Wentian berkilat. Saat dia menatap Qin Yao dengan tatapan tak tergoyahkan di matanya, menyebabkan wajahnya memerah lagi saat dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan menjawab, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan membuktikan dirimu kepada semua orang. Setelah itu, Qin Yao setengah berjalan dan setengah berlari meninggalkan halaman tempat mereka berada. Klan Ye, Klan Bai, Klan Kerajaan. Qin Wentian bergumam pelan, lalu duduk bersila. Beberapa hari terakhir, segalanya berjalan terlalu cepat, bahkan tidak ada waktu baginya untuk memeriksa tingkat kultivasinya saat ini dengan saksama. Sambil menenangkan hatinya, Qin Wentian sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kondisi itu. Ia bisa merasakan keberadaan gerbang astralnya, dan di dalamnya, terdapat jiwa astral palu surgawi, yang memancarkan kekuatan tirani. Jiwa astral palu surgawi dipadatkan melalui pembentukan hubungan bawaan dengan konstelasi di lapisan surgawi kelima. Namun, aku yang sekarang masih belum mampu sepenuhnya memanfaatkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Hanya setelah aku melangkah ke alam biduk surgawi, kekuatan sejati yang terkandung dalam jiwa astral akan sepenuhnya mendukungku dalam pertempuran. Qin Wentian diam-diam berspekulasi bahwa semakin tinggi kualitas jiwa astral, semakin mengerikan pula kekuatan yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya, meskipun kultivasi Qin Wentian saat ini berada di alam pemurnian tubuh tingkat 6, ia mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Semua itu berkat efek peningkatan yang disebabkan oleh jiwa astralnya.
Tidak hanya itu, jiwa astral Palu Surgawi seharusnya juga bisa memberiku peningkatan bakat dalam menempa dan menempa, tapi aku belum menemukannya. Saat ia merenung, hatinya tak kuasa menahan rasa kagum, saat pikirannya melayang ke sosok astral mungil sebelumnya. Teknik pemurnian temperatur 1000 palu yang misterius dan efektif, diwariskan kepadanya dari ingatan yang tersimpan dalam sosok astral itu. Terlebih lagi, makhluk astral mungil itu terwujud dari batu peninggalan ayahnya yang sudah tua renta. Mungkin itu batu meteor Yuan yang berasal dari salah satu lapisan surgawi tertinggi. Batu itu kemungkinan mengalami transformasi setelah menyerap cahaya astral yang dipancarkan saat Qin Wentian memadatkan jiwa astralnya. Saat memikirkan hal itu, kesadaran Qin Wentian melayang ke arah makhluk astral tersebut. Namun, saat ini, makhluk astral mungil itu tidak memancarkan cahaya sama sekali, melainkan tampak kusam seperti korona cahaya yang sangat redup, seolah-olah tersegel. Kesadarannya tidak dapat terhubung dengan benda itu. Dengan sedikit tekad, energi astral di dalam meridian bintang berubah menjadi pusaran. Dan energi tirani yang terkandung di dalam tubuhnya melonjak liar dan mengalir menuju makhluk astral mungil itu, bagaikan sungai kecil yang mengalir ke lautan, begitu banjir melanda, hampir tak terbendung. Dan tiba-tiba, pilar-pilar cahaya astral mengalir deras ke dalam, dan terserap ke dalam tubuh makhluk astral mungil itu, menghilang tanpa jejak, seolah-olah pilar-pilar cahaya astral itu tak pernah ada. Seperti yang diharapkan, Qin Wentian sedikit gemetar, sambil terus mengendalikan energi astral untuk mengalir menuju makhluk astral. Namun, itu seperti lubang tanpa dasar, melahap energi astral yang diberikan tanpa henti, namun tanpa tanda-tanda reaksi lain. Akhirnya, Qin Wentian menghentikan aliran energinya. Saat ia membuka matanya, ia tampak terkejut. Sepertinya jika ia ingin memicu makhluk astral kecil itu, ia membutuhkan sumber energi astral yang sangat besar. Rupanya, energi yang tersimpan di tubuhnya tidak mencukupi. Jejak-jejak perhatian memenuhi matanya. Makhluk astral mungil ini telah menganugerahkan teknik pemurnian 1000 palu tempa kepadanya, belum lagi fakta bahwa ini adalah warisan yang ditinggalkan ayahnya yang tua renta. Ia memiliki intuisi yang sangat kuat bahwa mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Dengan hati yang tegar, Qin Wentian menarik batu meteor Yuan dan meletakkannya di telapak tangannya, memejamkan mata. Bersamaan dengan itu, energi astral di tubuhnya mulai mengalir deras menuju makhluk astral. Ia pun menyerap energi yang terkandung di dalam batu meteor Yuan ke dalam tubuhnya. Kali ini, prosesnya berlangsung lebih lama. Makhluk astral itu bagaikan jurang maut, melahap energi astral dengan liar, seolah mustahil untuk memuaskannya. Qin Wentian merasa tertekan. Jika ia menggunakan energi yang diserap untuk berlatih teknik pemurnian 1000 palu tempa, ia akan jauh lebih dekat untuk mencapai tingkat berikutnya. Namun kini, energi astral yang terkandung di dalamnya diserap ke dalam tubuhnya, alih-alih digunakan untuk membantunya berkultivasi, energi astral itu justru dilahap habis oleh makhluk astral itu. Namun, Qin Wentian kini, bagaikan menunggangi punggung seekor harimau, tak mampu turun di tengah jalan, ia harus mencapai suatu hasil. Seiring berjalannya waktu, energi astral di dalam tubuhnya terus terkuras. Yang pada gilirannya membuatnya semakin banyak menggunakan energi batu meteor Yuan, hingga pada titik di mana energi astralnya hampir habis sepenuhnya, sebelum akhirnya makhluk astral mungil itu sedikit berkilauan dengan cahaya. Ada reaksi. Hati Qin Wentian bergetar saat ia mewujudkan kehendaknya, menyebabkan niatnya melayang untuk menyelidiki makhluk astral. Ia merasa bahwa makhluk astral itu hanyalah tubuh yang terbuat dari kesadaran yang luas. Ketika kesadarannya sendiri bersentuhan dengannya, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kesadaran dan pikiran tak terbatas dari makhluk astral itu. Qin Wentian dapat merasakan bahwa dirinya sendiri hanyalah makhluk tak berarti dan sangat kecil dan mungil, seolah-olah ia berdiri di depan salah satu sungai astral. Kesadaran Qin Wentian ingin menjalin hubungan bawaan dengan makhluk astral, tetapi tampaknya mustahil. Kesadaran luas makhluk astral itu tampaknya masih tersegel. Aku butuh lebih banyak energi astral. Qin Wentian menggertakkan giginya sambil terus menyalurkan energi ke dalam makhluk astral mungil itu. Ia terus menyalurkan energi hingga energi astral yang terkandung dalam batu meteor Yuan pertama habis sepenuhnya,
sebelum ia mengeluarkan batu kedua, dan melanjutkan. Pada titik ini, ia tak mungkin menyerah begitu saja. Ia harus mencari tahu akar permasalahannya. Akhirnya, Qin Wentian dapat merasakan segel pada astral being itu perlahan-lahan hancur. Dan setelah beberapa saat, sebuah sinar menyilaukan dari astral light tiba-tiba meletus, dan yang dapat dirasakan Qin Wentian hanyalah kesadarannya sendiri, tengah diselimuti dan diselubungi oleh kesadaran luas astral being itu. Tiba-tiba, ia merasakan seberkas cahaya memasuki kesadarannya, menyebabkan kesadarannya bergetar hebat, seolah-olah berjuang agar tidak hancur. Jantungnya berdebar kencang, rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, dan tubuhnya ambruk ke tanah. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam. Pada saat terakhir itu, situasinya mirip dengan sekarang, ketika ia dianugerahi teknik pemurnian 1000 palu tempa. Momen itu terasa seperti selamanya, saat keringat mengalir deras di sekujur tubuhnya. Ingatan, itu ingatan yang terfragmentasi lagi. Hati Qin Wentian berdebar kencang, ketika makhluk astral mungil itu mulai meredup dan kembali ke wujud aslinya, memaksa kesadarannya keluar. Namun kini, sebuah ingatan baru terpatri dalam benaknya. Makhluk astral itu, seperti kotak harta karun penyimpanan perangkat memori tanpa akhir. Setiap kali diaktifkan, ia akan memberinya sepotong memori terfragmentasi yang luar biasa, yang biasanya merupakan apa yang ia butuhkan. Sebelumnya, ia menggunakan teknik pemurnian Temperate Thousand Hammer, dan kali ini, ia benar-benar membutuhkannya. Fragmen memori tentang penempaan senjata. Orang tua sialan itu, apa yang kau tinggalkan untukku? Qin Wentian menatap kosong ke angkasa, seolah tiba-tiba melihat siluet, wajah yang tampak sangat lembut. Wajah mendiang ayahnya yang menatapnya dari surga. Termenung sejenak, Qin Wentian membuka telapak tangannya, melirik batu meteor Yuan kedua sambil bergumam pelan. Mengaktifkan makhluk astral membutuhkan energi astral yang sangat besar, apalagi, energi ini hanya cukup untuk mengaktifkan beberapa fragmen memori. Jika aku ingin mengaktifkannya lagi, aku harus bergantung pada batu meteor Yuan yang berharga itu. Setelah bergumam, Qin Wentian melanjutkan, dan mulai menyerap energi astral di dalam batu meteor Yuan. Namun, energi yang diserap kali ini, tidak digunakan untuk mengaktifkan makhluk astral, melainkan untuk mengisi kembali energi astral di tubuhnya yang telah terkuras sebelumnya. Di saat yang sama, Qin Wentian juga mulai memproses fragmen ingatan yang baru diperoleh. Senjata dapat dikategorikan secara luas menjadi dua jenis, senjata biasa, dan senjata dewa. Senjata biasa tidak memiliki efek tambahan, sementara senjata dewa dapat meningkatkan kekuatan penggunanya secara signifikan. Oleh karena itu, ketika para kultivator menyebut senjata, mereka biasanya memaksudkan senjata tingkat dewa. Terdapat 10 level untuk senjata dewa, dengan setiap level dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Bagi para kultivator yang memiliki kemampuan menempa senjata, mereka semua sangat dihormati, dan dikenal sebagai pandai besi, atau ahli penempa. Bagi mereka yang memiliki jiwa astral yang berhubungan dengan penempaan, menjadi pandai besi pun lebih mudah, dan bagi Qin Wentian, jiwa astral palu surgawinya justru merupakan jenis jiwa astral kelas penempaan. Paman Hitam pernah menuliskan berbagai konstelasi di lapisan surgawi kelima untuknya, sehingga terlihat betapa luas pengetahuan Paman Hitam. Menurut fragmen ingatan ini, bagi seorang pandai besi untuk menempa senjata, selain menguasai teknik penempaan yang relevan, hal terpenting lainnya adalah penulisan rune dan jejak ilahi. Bagi mereka yang memiliki jiwa astral tipe penempaan, dalam hal menempa senjata, memiliki keunggulan mutlak karena mereka dapat membuat jejak ilahi di dalam tubuh mereka, dan dapat secara langsung, melalui jiwa astral mereka, menuliskan jejak ilahi tersebut ke senjata yang dibuat. Qin Wentian perlahan mencerna isi di dalam fragmen memori, karena fragmen memori juga berisi informasi tentang formasi. Jejak ilahi sebenarnya dianggap sebagai jenis formasi khusus, dan secara khusus digunakan selama penempaan senjata. Jejak tersebut sangat rumit. Dalam ingatannya, terdapat banyak jejak tingkat dasar, bahkan beberapa jejak gabungan. Namun, untuk memahaminya sepenuhnya, akan membutuhkan waktu yang lama. Semua pandai besi dan ahli tempa sangat dihormati, dan memiliki status yang luar biasa di dunia ini. Aku memiliki jiwa astral tipe penempaan,
dan sudah bisa dianggap sebagai pandai besi tingkat dasar, mampu membuat senjata dengan imbalan batu meteor Yuan. Dan jika aku bisa menembus level 1, aku akan mendapatkan hak untuk bergabung dengan Asosiasi Sungai Bintang dan meningkatkan statusku. Pada saat itu, bahkan di ibu kota kerajaan, klan kerajaan dan klan Ye tidak akan berani bersikap sombong lagi. Qin Wentian berpikir dalam hatinya. Ia memiliki jiwa astral tipe penempaan yang dipadatkan dari lapisan surgawi kelima. Bagaimana mungkin ia tidak memanfaatkannya dengan baik? Karena ia sudah terlibat dalam situasi kacau saat ini, ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan merencanakan masa depan klan Qin. Meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi, sekaligus menjadi ahli penempaan. 5 hari kemudian, karena dirinya kini tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun, Qin Wentian berusaha mendapatkan pencerahan dan wawasan tentang jejak ilahi di siang hari, sambil terus meningkatkan kultivasinya dengan teknik pemurnian Temperate Thousand Hammers di malam hari, tanpa mempedulikan keadaan di luar. Karena Qin Wu secara tegas melarangnya, ia memutuskan untuk memfokuskan seluruh perhatiannya pada peningkatan kekuatannya. Pada saat ini, beberapa material logam berserakan di halaman pelatihan tempat Qin Wentian berada, dan di permukaan plat logam tersebut, terdapat jejak-jejak kompleks yang terukir. Jejak-jejak yang hampir selesai memancarkan aura vital yang kuat, berfluktuasi di atas permukaan plat logam, terjalin menjadi gambaran jejak-jejak ilahi. Sekarang akurasiku jauh lebih tinggi. Qin Wentian berdiri di sana, sementara di dalam meridian bintang di dalam tubuhnya, simbol-simbol kecil jejak ilahi berkilauan. Jejak ilahi misterius itu berkumpul dan mengembun menjadi pedang tajam yang tak tertandingi, dengan daya tembus yang luar biasa. Sementara itu, di tangan Qin Wentian, sebuah palu raksasa, berbentuk konstelasi palu surgawi, muncul. Langkah kaki Qin Wentian sedikit bergetar, dan seketika, kekuatan pedang tajam tak tertandingi yang tercipta dari simbol-simbol jejak ilahi di dalam tubuhnya mengalir bersama aktivasi meridian bintangnya, menuju lengannya, dan mengisi palu surgawi. Di saat yang sama, Qin Wentian mengangkat tangannya dan dengan ganas menghantamkan palu ke arah lempengan logam tersebut. Gemerincing. Suara dering terdengar saat palu surgawi mendarat di atas plat logam. Seketika, di permukaan plat logam tersebut, simbol jejak ilahi berbentuk pedang yang bersinar dengan cahaya astral, memancarkan aura yang sangat tajam, muncul dan merasuk ke dalamnya. Setelah itu, jejak-jejak ilahi sebelumnya menghilang, membuat wajah Qin Wentian tersenyum penuh sukacita. Hal terpenting dalam menempa senjata, jejak ilahi, bukan masalah bagiku. Sepertinya aku memang ahli senjata alami. Menempa senjata akan semudah membalikkan telapak tanganku. Qin Wentian terkekeh pelan. Meskipun sangat puas dengan prasasti jejak dewannya, Qin Wentian masih ragu seberapa dahsyat keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan ahli senjata lainnya. Bab 18, Asosiasi Sungai Bintang. Di dalam aula diskusi kediaman Qin, semua anggota klan Qin berkumpul dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Qin Chuan sambil mengamati sekeliling. Pemimpin klan, akhir tahun sudah dekat. Banyak dari mereka yang pergi keluar kota untuk tujuan kultivasi telah kembali, tetapi situasinya masih sama, mereka hanya diizinkan masuk, tidak diizinkan keluar. Meskipun pasukan klan Qin kita sedikit mengimbangi ancaman dari Legiun Bulu Perak dan pengawal Naga Chu, orang-orang klan Qin kita masih sering menjadi sasaran perundungan dan penghinaan, dan rumor pun tersebar. Mereka mengatakan bahwa kali ini, klan Qin kita tidak akan mampu mengatasi bahaya ini. Bagaimana kabar dari ibu kota kerajaan, dan bagaimana dengan Akademi Bintang Kaisar, apakah ada kabar? Tanya Qin Chuan lagi. Klan Qin tentu saja memiliki jaringan mata-mata mereka sendiri di dalam ibu kota kerajaan. Mengenai kabar dari ibu kota kerajaan, raut wajah pembicara berubah, ibu kota kerajaan sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di kota Harmoni Langit, dan kabar ini juga telah dirahasiakan. Dan mengenai Ye Wukue, beberapa hari yang lalu, ia melangkah ke alam sirkulasi arteri tingkat 9, dengan sedikit petunjuk bahwa ia akan segera menerobos ke alam Yuanfu. Hal ini membuat orang-orang dengan status dan wewenang tinggi menaruh perhatian padanya. Akademi Bintang Kaisar sangat dibatasi oleh tekanan klan kerajaan, dan tampaknya tidak ada kabar positif mengenai urusan Tuan Muda.
Kaaca. Suara renyah terdengar saat Qin Chuan mengepalkan tinjunya, tatapan tajam melintas di matanya. Penampilan gemilang Wentian itu sepertinya kurang mendapat perhatian. Bakat Ye Wukue, ditambah tekanan kuat dari klan kerajaan, membuat cahaya bakat Qin Wentian padam. Qin Chuan bergumam pelan, "Wentian, cepatlah dewasa, dan tunjukkan bakatmu pada mereka." Sampaikan berita ini, anggota klan Qin harus mengurangi jumlah orang yang keluar dari kota, dan sebagai tambahan, tarik semua batu meteor Yuan yang tersisa di gudang kita, dan kirimkan ke Wentian. Ekspresi Qin Chuan berubah, membuat hati orang-orang bergetar. Terlepas dari apapun, sepertinya Qin Chuan ingin membesarkan Qin Wentian. Jika terjadi sesuatu yang membawa malapetaka bagi klan Qin, mereka masih akan memiliki secercah harapan. Qin Wentian segera menerima batu meteor Yuan yang dikirim Qin Chuan. Kali ini, totalnya ada 3, menimbulkan sedikit kekhawatiran di hatinya. Ia tahu bahwa klan Qin, dalam beberapa tahun terakhir, benar-benar mengalami kemunduran. Pendapatan mereka tidak lagi dapat menutupi pengeluaran mereka, dan sumber daya mereka terus-menerus terkuras, dan keuangan mereka bisa dikatakan sedang dalam kesulitan. Namun, hal ini menjadi motivasi untuk semakin memperkuat keyakinan Qin Wentian. Hari ini, Qin Wentian meninggalkan kediaman Qin melalui gerbang samping. Legiun Bulu Perak telah menempatkan pasukan mereka di luar pintu utama kediaman Qin, menghadapi pasukan klan Qin dalam konfrontasi, tetapi Legiun Bulu Perak tidak bertindak gegabah dan mengincar kemenangan. Di permukaan, mereka tampak tenang dan damai, tetapi Qin Wentian tahu bahwa pasti ada arus bawah yang tersembunyi di dalam permainan berskala besar ini. Akan tetapi, ia mengabaikan semua ini, dan tiba sendirian di distrik pusat distrik Sky Harmony, tempat asosiasi Star River berada. Ada banyak sekali cabang asosiasi Sungai Bintang di seluruh negeri Chu, dengan kantor pusatnya terletak di ibu kota Chu. Asosiasi yang terletak di kota Harmoni Langit hanyalah sebuah cabang. Asosiasi Sungai Bintang tidak pernah mencampuri urusan dunia luar, namun faktanya mereka memiliki otoritas yang tak terbantahkan, dan kekuatan sejati mereka tak terduga. Bagi Qin Wentian, ia merasa bahwa cabang yang terletak di ibu kota kerajaan itu mungkin bukan markas sebenarnya dari asosiasi Sungai Bintang yang misterius itu. Dan justru karena posisi unik asosiasi Sungai Bintang itulah Qin Wentian datang ke sini hari ini. Pertama, ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang seni menempa senjata, dan kedua, untuk melindungi dirinya dan klannya, ia ingin bergabung dengan asosiasi Sungai Bintang untuk mendapatkan status tertentu. Jika ia menjadi anggota asosiasi Sungai Bintang, ketika ia tiba di ibu kota kerajaan di masa depan, bahkan kelompok pembunuh pun harus waspada terhadap kekuatan di belakangnya. Asosiasi Bintang Sungai dapat dibagi menjadi 4 divisi, divisi perajin senjata, divisi ramuan pil, divisi takdir bela diri, dan divisi Sungai Surgawi. Ayah angkat pernah berkata bahwa status dan kekuatan asosiasi Bintang Sungai mungkin bahkan lebih besar daripada klan kerajaan. Qin Wentian bergumam dalam hati, sambil menatap bangunan megah di depannya. Qin Wentian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Qin Wentian membalikkan tubuhnya dan melihat siluet anggun muncul di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah salah satu dari 4 wanita cantik di kota Harmoni Langit Lin Yu. Beberapa hari yang lalu, ia diundang untuk bergabung dengan Akademi Angin Ilahi. Lin Yu ingin pergi ke ibu kota kerajaan setelah akhir tahun, sehingga ia ingin membuat beberapa persiapan sebelumnya. Ia datang ke asosiasi Sungai Bintang untuk meminta Grandmaster Francis membuatkan senjata suci untuknya. Grandmaster Francis adalah seseorang yang mampu menempa senjata suci tingkat atas tingkat pertama. Klan Qin sudah akan dibasmi. Untuk berpikir bahwa kamu masih punya waktu untuk mencari seorang master untuk menempa senjata suci, untuk membuat persiapan memasuki ibu kota kerajaan. Lin Yu sedikit mencibir saat dia melihat ke arah Qin Wentian. Qin Wentian sedikit mengernyitkan alisnya sebelum berkata dengan dingin, bahkan jika seluruh klan Lin Mu musnah, klan Qinku akan tetap bertahan dengan baik. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Lin Yu adalah sesuatu yang mengutuk klan Qin, menyebabkan Qin Wentian menjadi sangat kesal. Kurang ajar. Raut wajah Lin Yu sedikit berubah. Sejak muda, ia selalu dimanja dan dimanja,
dan belum pernah bertemu orang yang berani menentangnya. Namun, sudut mulut Lin Yu sedikit melengkung membentuk seringai sebelum ia menambahkan, "Oh, aku hampir lupa. Qin Wentian hari ini sudah jenius, berbeda dari Qin Wentian sebelumnya. Pantas saja mulutmu kotor sekali." Mulut kotor. Qin Wentian terdiam. Wanita di hadapannya tampak seperti menderita sindrom putri. Qin Wentian menatap Lin Yu dengan jijik, lalu memunggunginya. "Kamu." Lin Yu bisa merasakan rasa jijik dan penghinaan dalam tatapannya, yang pada gilirannya, menyebabkan ekspresinya tenggelam. Lin Yu, bukan hanya salah satu dari 4 wanita tercantik, ia juga bisa dianggap jenius, dan sangat memukau di kota Harmoni Langit. Setiap kali ia keluar, ia selalu dikagumi banyak orang. Namun, sejak Autumn Snow memadatkan jiwa astralnya dari lapisan surgawi ketiga, banyak yang merasa bahwa ia lebih rendah daripada Autumn Snow. Ketika perwakilan dari ibu kota kerajaan datang untuk merekrut Autumn Snow, Lin Yu tak kuasa menahan rasa tidak enak di hatinya. Pada hari ujian itu, ia berharap diundang ke Akademi Kerajaan atau Akademi Bintang Kaisar berdasarkan bakatnya, tetapi ternyata tidak. Namun, baik Qiu Sue maupun Qin Wentian berhasil mendapatkan undangan dengan mudah. Dan saat itu, semua perhatian orang banyak hanya tertuju pada mereka berdua, mengabaikannya. Ia sangat membenci perasaan seperti ini, membenci tatapan jijik Qin Wentian sebelumnya, bisa dibilang, dalam hatinya, ia iri pada Qin Wentian. Qin Wentian, bersama banyak orang lainnya, berada di aula besar Asosiasi Star River. Desainnya sedemikian rupa sehingga begitu Anda masuk, Anda akan dapat melihat meja resepsionis. Qin Wentian terus berjalan, hanya untuk bertemu dengan seorang resepsionis cantik, mengenakan seragam Asosiasi Sungai Bintang, menonjolkan lekuk tubuhnya, sedikit membungkukkan tubuhnya untuk memberi salam. "Tuan, apakah Anda perlu menempa senjata? Atau butuh bantuan meramu pil?" Wanita itu tersenyum sambil menatap Qin Wentian. Mayoritas orang yang datang ke Asosiasi Sungai Bintang adalah untuk menempa senjata atau meramu pio. "Aku ingin menjadi murid pandai besi," jawab Qin Wentian. "Oh, kalau begitu, keberuntunganmu hari ini luar biasa. Grandmaster Francis ada di sini hari ini, aku bisa memberikan rekomendasi untukmu, tapi tidak ada jaminan Grandmaster Francis akan menerima murid. Silakan tunggu di sana." Resepsionis wanita itu tidak merasa heran, lagi pula, selalu ada banyak orang yang ingin menguasai seni menempa senjata atau meramu pio. Menjadi murid? Angan-angan belaka. Lin Yu, yang memasuki gedung bersama Qin Wentian, mencibir sinis. Seberapa sulitkah menjadi seorang ahli senjata? Belum lagi fakta bahwa kebanyakan ahli senjata biasanya tidak akan mewariskan jejak ilahi yang mereka miliki kepada murid-murid mereka. "Nona Lin Yu, Anda di sini. Grandmaster Francis sudah tahu tentang kunjungan Anda dan akan segera melayani Anda secara pribadi." Wajah resepsionis yang cantik itu dihiasi senyum saat ia menyapa Lin Yu, membuat banyak orang di kerumunan juga mengalihkan pandangan ke arah Lin Yu. Jenius muda yang akan mendaftar di Akademi Angin Ilahi ini memang sangat cantik. "Sampaikan rasa terima kasihku kepada Grandmaster Francis." Setelah membuat banyak kepala menoleh ke arahnya, Lin Yu berseri-seri dengan bangga, dan senyum mengembang di wajahnya. "Tuan Francis dan Tuan Tua Lin adalah sahabat karib, tentu saja dia akan sangat memperhatikanmu." "Benar, Lin Yu, ayahmu dan aku adalah kenalan lama, jangan panggil aku Grandmaster Francis, panggil saja aku Paman." Sebuah suara yang terdengar cerah dan jernih terdengar. Francis juga mengenakan jubah perkumpulan Star River, dan memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia berjalan mendekat. "Paman Francis, kali ini, aku harus merepotkanmu." Sudut mulut Lin Yu menunjukkan senyum puas, saat dia sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Qin Wentian. "Tidak masalah, karena Lin Yu sudah menjadi anggota Akademi Angin Ilahi, tidak peduli senjata apapun yang kau butuhkan, termasuk permintaan khusus apapun, beritahu aku saja, aku akan menempa senjata ilahi yang cocok untukmu." "Paman Francis, jiwa astralku adalah seekor kelinci, lincah dan gesit. Yang kuinginkan adalah sebuah pedang, pedang sepanjang 3 kaki. Pedang ini terutama cocok untuk teknik pedang cepat." "Baiklah,
Aku akan mengukir jejak ilahi sayap berbulu di atasnya, meringankan beban pedang, sekaligus memberikan efek alami meningkatkan kecepatan dan kelincahanmu. Guru Francis tertawa. Lin Yu tersenyum puas setelah mendengar itu. Dan setelah itu, resepsionis cantik dari sebelumnya mendekati mereka sekali lagi. Menatap Grandmaster Francis saat dia berkata, Grandmaster Francis, orang-orang di sana ingin meminta Anda untuk menempa senjata-senjata suci itu, dan di antara mereka, ada satu yang ingin menjadi murid. Bagi mereka yang mengajukan permintaan, catat detail apa yang mereka inginkan dan kompensasi yang akan mereka tawarkan. Setelah itu, berikan daftarnya kepadaku dan aku akan memilih beberapa dari daftar itu dan meminta mereka yang terpilih untuk kembali ke sini 3 hari kemudian. Dan untuk orang yang ingin menjadi murid, siapa dia? Franciscus membuka mulutnya dan berkata, membuat hati orang banyak mendesah dalam diam, ini memang hak seorang pandai besi. Memiliki kemampuan untuk memilih senjata suci mana yang ingin ditempanya dan orang yang mengajukan permintaan, harus terlebih dahulu menyebutkan apa yang ingin ia kompensasikan. Di negeri Chu, posisi pandai besi sangat dihormati. Itu dia. Lin Yu menunjuk ke arah Qin Wentian, orang itu bermulut kotor. Qin Wentian sedikit mengernyitkan alisnya. Mulutnya kotor? Lin Yu jelas-jelas yang mulutnya kotor kan? Semua orang tahu wanita ini menderita sindrom putri. Apakah dia menyinggung perasaanmu? Ya. Lin Yu menundukkan kepalanya. Biarkan aku yang mengurusnya. Francis tertawa. Lin Yu, kembalilah 3 hari kemudian untuk mengambil senjata sucimu. Adapun orang yang ingin menjadi murid, ikutilah aku. Qin Wentian ragu sejenak, sebelum berdiri, dan mengikuti Francis. Francis melambaikan tangan kepada Lin Yu, lalu menerima kertas catatan yang diberikan resepsionis, sebelum membawa Qin Wentian ke sebuah pintu besar di bagian kiri aula utama. Di balik pintu itu, terdapat dunia yang sama sekali berbeda. Dunia ini adalah divisi pembuat senjata dari Asosiasi Sungai Bintang. Sebagai pandai besi tingkat pertama di Asosiasi Sungai Bintang, Francis memiliki balai penempaan senjatanya sendiri, dan saat Qin Wentian mengikuti Francis ke pintu masuk balai, gelombang panas yang membara mengepul keluar, menyebabkan aliran keringat langsung terbentuk di dahi Qin Wentian. Ikut aku. Memanggil Qin Wentian, Francis melangkah masuk ke aula. Qin Wentian melihat, ada beberapa ruangan di dalam aula. Francis langsung menuju sebuah ruangan dengan tungku peleburan besar yang terbenam di dalam tanah. Di bawah tungku peleburan itu, terdapat banyak bara api mengerikan yang terus-menerus memanaskannya. Kalian bisa melihat-lihat dulu, kata Francis acuh tak acuh, sementara Qin Wentian mengangguk ringan. Ia bisa merasakan kebanggaan yang terpancar dari Grandmaster Francis. Hanya mereka yang berada di tingkat pertama ahli pembuat senjata yang akan dianugerahi gelar ahli penempa, dan karenanya dihormati oleh orang lain. Ini adalah bahan untuk menempa senjata. Qin Wentian berjalan menuju pintu masuk ruang samping. Setelah itu, Qin Wentian berjalan ke pintu masuk ruang samping lain, dan di dalamnya terdapat cetakan senjata untuk pedang, tombak, pedang panjang, tombak halberd, perisai, sarung tangan, dan sebagainya. Apa? Kosong. Wajah Qin Wentian sedikit membeku. Ia menyadari bahwa semua cetakan senjata itu tidak berisi apapun. Itu adalah embrio khusus untuk senjata yang dibentuk menjadi senjata dewa. Selama bahan-bahan untuk senjata dewa dilebur menjadi cairan oleh tungku peleburan, cairan tersebut dipindahkan ke cetakan yang dibentuk oleh embrio khusus, dan dibiarkan mengeras, bentuk embrio senjata dewa akan tercipta. Sekarang, bawa semua embrio khusus ini ke ruang di samping tungku peleburan. Aku ingin mulai membuat senjata dewa. Suara Franciscus terdengar, sementara Qin Wentian menganggukkan kepalanya dalam diam, membawa semua embrio istimewa itu ke ruang di samping tungku peleburan. Sementara Franciscus sedang memeriksa kertas catatan, seolah-olah sedang memutuskan untuk siapa senjata ilahi akan ditempa. Pedang, perisai, tombak panjang, dan 2 kelewang, menuangkan cairan logam ke dalam cetakan senjata yang baru saja kusebutkan. Apakah semua cairan telah memenuhi cetakan sepenuhnya? Qin Wentian mengerutkan kening bingung.
Meskipun belum pernah menempa senjata sebelumnya, ia memahami logika di balik penempaan senjata. Senjata yang berbeda membutuhkan rasio material yang berbeda pula. Misalnya, pedang harus tajam, sementara perisai harus tebal dan berat. Bagaimana mungkin sesederhana yang dijelaskan Grandmaster Francis? Tahukah kau? Cairan logam di tungku peleburan dicampur sesuai rasio emas, sehingga cukup untuk menempa senjata dewa dalam bentuk apapun. Setelah bentuk senjata dewa terwujud, seseorang hanya perlu mengukir berbagai jejak dewa untuk mencapai efek berbeda yang dibutuhkan. Hal terpenting dalam menempa senjata dewa adalah mengukir jejak dewa tersebut. Apakah kau mengerti sekarang? Guru Francis tanpa sadar menjelaskan dengan dingin seolah-olah ia kesal dengan tatapan bertanya di mata Qin Wentian. Dimengerti. Qin Wentian menjawab dengan tenang, namun tersenyum dingin di dalam hatinya. Francis ini, ia terlalu malas untuk benar-benar menempa senjata. Semua senjata dewa ditempa dengan rasio material yang sama, sebelum mengukir jejak dewa di atasnya dan mengemasnya kembali sebagai senjata dewa, dan dapat ditukar dengan kompensasi. Tidak heran semua pandai besi sangat kaya. Bab 19, Ahli Senjata Terlahir Alami. Para pembuat senjata, selain perlu berkultivasi, juga perlu mencurahkan waktu mereka untuk mendapatkan wawasan tentang jejak ilahi yang dibutuhkan untuk menciptakan senjata ilahi. Mayoritas pembuat senjata seperti Franciscus, dan akan menerima permintaan penempaan dengan imbalan kekayaan. Tentu saja, mereka tidak akan mencurahkan seluruh upaya mereka untuk menciptakan setiap senjata ilahi yang diproduksi. Kebanyakan akan mengikuti jejak Franciscus, menggunakan cairan logam yang dicampur sesuai rasio emas, memasukkannya ke dalam cetakan embrio, lalu mengukir jejak ilahi di atasnya. Atas permintaan Franciscus, Qin Wentian menuangkan cairan logam ke dalam cetakan embrio, lalu menyisihkannya dan membiarkan cairan tersebut mendingin dan mengembun menjadi bentuk embrio senjata. Pada saat itu, Franciscus memberikan tungku pemurnian kecil kepada Qin Wentian sambil menginstruksikan, pergilah ke aula material dan ambilkan 0,5 kg perunggu, 0,25 kg pasir perak, 0,5 kg batu darah, serta beberapa kilogram baja bintang dan aluminium. Bahan-bahan ini untuk menempa pedang, dan bukan sembarang pedang, melainkan pedang yang sangat ringan dan lincah. Setelah Qin Wentian mendapatkan fragmen ingatan penempaan, tentu saja terdapat informasi mengenai berbagai jenis bahan. Hasilnya, ia cukup memahami kegunaan masing-masing bahan. Perunggu sebagai bahan utama, pasir perak untuk mengilapkan senjata, dan bahan-bahan lainnya digunakan untuk mempertajam, serta meringankan berat pedang sekaligus memperkuat badan utamanya. Terutama batu darah dan baja bintang, semuanya dianggap logam yang mahal dan berharga. Grandmaster Francis, apakah ini pedang yang ingin kau ciptakan untuk Lin Yu? Qin Wentian bertanya. Francis melirik Qin Wentian sekilas, lalu berkata dengan dingin, lumayan, kau punya sedikit pengetahuan, tahu bahwa bahan-bahan ini untuk menempa pedang yang lincah. Ayahnya dan aku memiliki persahabatan yang erat, dan dia sendiri seorang jenius kultivasi, jadi senjata itu akan ditempa untuknya, jadi aku tentu akan mencurahkan lebih banyak upaya untuk itu. Kau pasti sengaja menyinggung perasaannya untuk mendapatkan perhatiannya, kan? Tapi izinkan aku mendesakmu untuk berhenti bermimpi dan melupakan ide itu. Jika kau bersedia menjadi muridku selama 3 tahun, aku akan dengan senang hati memberimu beberapa jejak ilahi tingkat dasar yang sederhana untuk kau pahami. 3 tahun magang, tapi baru mengajarkan pengetahuan tentang jejak dewa tingkat dasar, gumam Qin Wentian. Ia tahu bahwa para ahli senjata sangat menekankan jejak dewa. Apa? Kau merasa periode 3 tahun terlalu lama untuk seleramu? Tahukah kau berapa harga yang kubayar untuk mendapatkan jejak suci ini dari asosiasi Star River? Francis mendengus dingin. Pergi, kumpulkan materi yang kusebutkan. Qin Wentian mengangguk setuju, lalu pergi ke aula material untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan, dan menyerahkan tungku itu kepada Francis sekembalinya. Setelah itu, Francis menuangkan material tersebut ke dalam tungku peleburan raksasa, meleburnya menjadi cairan logam. Api tanah yang digunakan untuk pemurnian dan pembuatan senjata secara alami disediakan oleh Asosiasi Sungai Bintang. Jika bukan karena bantuan mereka, banyak pandai besi tidak akan mampu melelehkan bahan tempa
memang sulit untuk menjadi seorang pandai besi. Qin Wentian mendesah pelan dalam hatinya. Ketangguhan bahan tempa, seperti baja bintang, begitu tinggi, sehingga api biasa tidak akan mampu melelehkannya. Khususnya, jika seseorang menginginkan senjata dewa bermutu tinggi, semakin tinggi mutu senjata dewa, semakin sulit bahannya dicairkan. Belum lagi, bagi seorang pandai besi, langkah tersulit sekaligus paling krusial dalam menempa senjata suci adalah pengetahuan dan kemampuan mengukir jejak suci yang diperlukan. Setelah cairan logam dituangkan ke dalam masing-masing cetakan embrio, Francis menunggu hingga retakan muncul di permukaan cetakan embrio, sebelum ia menginstruksikan Qin Wentian untuk menempatkan cetakan embrio berbentuk pedang ke permukaan tempa batu. Sambil mengangkat jarinya, Francis mengetuk ringan cetakan embrio yang pecah, memperlihatkan pedang embrio berwarna merah menyala yang berpendar karena panasnya api tanah. Saat ini, sebelum pedang ini sepenuhnya menyelesaikan proses pendinginannya, adalah saat terbaik untuk mengukir jejak ilahi di atasnya, jelas Francis dengan acuh tak acuh, sambil berkonsentrasi. Tiba-tiba, terjadi sedikit fluktuasi tekanan astral saat ia mengangkat jari telunjuknya. Jari telunjuknya mulai bersinar terang, memancarkan ki astral, sebelum berubah menjadi bentuk pisau ukir astral. Ini adalah jiwa astral. Wujud jiwa astral Franciscus sebenarnya adalah pisau ukir, dan tidak bisa dianggap sebagai jiwa astral tipe tempa. Namun, ketika digunakan untuk mengukir jejak ilahi, itu masih memadai dan memadai, bahkan mampu melakukan tugasnya. Qin Wentian bergumam dalam hati. Franciscus kemudian mengarahkan pisau ukir astral untuk mengukir jejak ilahi di permukaan pedang, tanpa melakukan gerakan apapun untuk menutupi tindakannya dari Qin Wentian. Lagi pula, jejak ilahi yang paling sederhana pun rumitnya tak terbayangkan, penggambaran setiap garis rune saat mengukir, terutama ketika garis rune berpotongan, sama rumitnya dengan saluran energi mistis dalam tubuh manusia. Sulit untuk melihatnya hanya dengan mata telanjang. Namun, yang tidak diduga Francis adalah bahwa setiap gerakannya terlihat sepenuhnya, dan maksud di balik tindakannya dipahami dengan jelas oleh Qin Wentian, yang berdiri di samping. Ini adalah jejak dewa berbentuk pedang tingkat dasar. Jejak ini dapat meningkatkan ketajaman pedang, sekaligus meningkatkan kekuatan serangan penggunanya. Namun, jejak dewa yang diukir oleh Franciscus terlihat sangat kasar, hampir seperti gambar anak-anak. Hati Qin Wentian semurni cermin, bersih dari gangguan, dan tentu saja ia tidak akan mengungkapkan apapun. Franciscus ini tidak memiliki jiwa astral tipe penempaan, dan harus mengukir jejak dewa dengan tangan. Bakatnya juga biasa saja untuk seorang pandai besi, jadi untuk ukiran jejak dewa yang kasar, itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Sebenarnya, Francis sendiri tahu bahwa pisau ukirnya, jiwa astral, tidak memiliki keunggulan apapun di jalur kultivasi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengabdikan seluruh usahanya untuk menekuni jalur seorang pandai besi. Dalam dunia pandai besi, ia masih bisa dianggap memiliki beberapa prestasi kecil, tetapi ia tidak pernah menyangka akan dibenci oleh seorang pemula, oleh Qin Wentian. Jika kau berhasil mempelajari jejak ilahi ini dariku, aku jamin, di kehidupan ini, kau tak akan khawatir lagi hidup nyaman. Francis tak tahu apa yang dipikirkan Qin Wentian saat ia berbicara dengan bangga, nadanya dipenuhi nada tawa ringan yang menghina. Ia melirik Qin Wentian sekilas, seraya mengukir jejak ilahi pada semua embrio senjata ilahi, dan menunggu hingga dingin sebelum melunakkan badan senjata, menajamkan ujungnya, mencocokkannya dengan aksesori yang diperlukan seperti sarung, DLL. Adapun jejak-jejak ilahi yang terukir selama fase cetakan pasca embrionik, tidak ada tanda-tanda eksternal. Seolah-olah semua jejak ilahi telah lenyap, seolah-olah telah menyatu sepenuhnya dengan senjata, menjadi saluran energi, senjata ilahi. Cobalah sendiri. Francis menyerahkan senjata suci yang baru ditempa kepada Qin Wentian. Qin Wentian memegang pedang, sementara energi astralnya melonjak dan merasuki senjata tersebut. Pada saat yang sama, Qin Wentian merasakan semacam koneksi bawaan, mirip koneksi antara daging dan darah, yang menghubungkannya dengan senjata tersebut. Perasaan ini sungguh sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah pembuluh darah, meridian, dan saluran energinya sendiri telah terhubung dengan pedang, sementara energi astral di dalam dirinya mulai mengalir ke dalam senjata suci tersebut. Sungguh misterius.
Qin Wentian baru saja memulai jalur kultivasinya beberapa hari yang lalu, sehingga ia belum pernah bersentuhan dengan senjata ilahi sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa jejak ilahi akan memiliki efek yang begitu ajaib. Hari ini, kau sudah menyaksikan proses penempaan. Jika kau masih ingin menjadi murid jangka panjang, ke depannya, aku akan fokus mengukir jejak ilahi, sementara proses penempaan lainnya akan kau lakukan. Bagaimana? Tanya Francis sambil menatap Qin Wentian. Grandmaster Francis, saya tidak akan sering datang ke sini, tetapi jika saya punya waktu, saya akan membantu Anda dengan apa yang Anda sebutkan sebelumnya. Saya tidak membutuhkan kompensasi apapun, jawab Qin Wentian. Sebenarnya, di dalam fragmen ingatan itu, sudah terdapat metode penempaan senjata ilahi, hanya saja ia harus mengalaminya sendiri, agar dapat memahaminya lebih lanjut. Dalam hal menempa senjata dewa, penulisan jejak dewa tetap merupakan langkah paling krusial. Sedangkan untuk bagian lain dari proses penempaan, ia hanya perlu memahami kombinasi material yang dibutuhkan untuk menempa berbagai jenis senjata, termasuk teknik mengasah bilah, DLO. Sedangkan untuk jenis api yang digunakan untuk pemurnian, selama seseorang berada di asosiasi Star River, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan karena bahan-bahan di asosiasi Star River sudah siap pakai, Francis dapat dengan mudah membuat sejumlah senjata dewa tingkat 1 yang bermutu rendah. Namun, meskipun itu adalah senjata dewa tingkat 1 yang bermutu rendah, bagi sebagian besar orang di alam pemurnian tubuh, senjata-senjata itu tetap dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Francis mendengus dingin. Aku akan istirahat dulu, bantu aku membuang semua sisa sampah ini. Melihat punggung Francis saat ia pergi, Qin Wentian tahu bahwa orang ini memang cukup licik. Jelas, ia hanya butuh 1 hari untuk membuat beberapa senjata dewa tingkat rendah, tetapi ia menyuruh pelanggannya untuk kembali dalam 3 hari. Ini berarti bahwa untuk membuat senjata dewa tersebut, ia akan membutuhkan banyak waktu. Namun, wajar saja jika Franciscus benar-benar mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk menempa senjata ilahi, ia akan benar-benar membutuhkan 3 hari, karena pengukiran jejak ilahi itu sungguh tugas yang sulit. Tidak mungkin ada kesalahan saat mengukir garis rune, hanya 1 kesalahan saja sudah cukup untuk menggagalkan seluruh proses pengukiran. Setelah Francis pergi, Qin Wentian menarik cetakan embrio berbentuk pedang lainnya, dan dia menuangkan cairan metalik yang dicampur dengan rasio emas ke dalamnya, saat dia bersiap untuk mencobanya sendiri. Berdasarkan fragmen ingatan yang kuterima, prasasti dewa dan senjata dewa dapat dibagi menjadi 10 tingkatan. Senjata dewa tingkat pertama perlu dilengkapi dengan prasasti dewa tingkat pertama. Dan setidaknya senjata dewa tingkat kedua membutuhkan prasasti dewa tingkat kedua untuk melengkapinya. Sedangkan untuk prasasti dewa tingkat kedua dan seterusnya, semuanya merupakan hasil evolusi dari kombinasi jejak dewa tingkat dasar. Semakin tinggi tingkat jejak dewa, semakin sulit untuk memahaminya. Sedangkan untuk jejak dewa tingkat ketiga yang tersimpan dalam ingatanku, aku bahkan belum bisa melihat garis besarnya. Bisik Qin Wentian dalam hati. Setelah retakan muncul di permukaan cetakan embrio, ia menempatkan cetakan tersebut di atas permukaan tempa batu. Saat ia menekan telapak tangannya, retakan tersebut melebar dan cetakan tersebut pecah, menampakkan sebilah pedang merah menyala. Energi astral dalam tubuh Qin Wentian mulai terjalin dengan liar, berkumpul menjadi 1 titik fokus, dan berubah menjadi bentuk gambar jejak dewa berbentuk pedang. Nama jejak dewa tingkat pertama ini dikenal sebagai pedang terbang. Di telapak tangannya, wujud palu surgawi terwujud, saat jejak ilahi yang terbuat dari energi astral di tubuhnya mulai ditransfer ke sisi bawah palu surgawi, sebelum akhirnya dicap di sana. Qin Wentian mengangkat lengannya, lalu dengan ganas mengayunkan palunya ke arah pedang, dan jejak ilahi mulai menyatu dengan pedang, menjadi saluran energi senjata ilahi. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya-tanya tentang hasil eksperimennya. Setelah mencabut palu surgawi, Qin Wentian mulai menggunakan berbagai alat yang disediakan untuk memoles dan mengasah senjatanya lebih lanjut, tepat sebelum langkah terakhir, sebelum ia mengasah ujung pedangnya, Francis kembali. Ekspresinya berubah lesu saat ia mengamati tindakan Qin Wentian, sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" "Grandmaster Francis, saya sedang mencoba proses pemolesan dan penggilingan," jawab Qin Wentian dengan jujur. "Kau perlakukan tempat ini sebagai apa? Tahukah kau bahwa cetakan embrio dan cairan logam yang kau buang cukup untukku menciptakan senjata suci? Apa kau sanggup menggantinya?"
Francis menggelegar keras, amarah menyelimuti wajahnya, perlahan menghentakkan kaki menuju Qin Wentian sebelum dengan paksa menyingkirkan lengannya, saat bilah pedang tak tajam di tangan Qin Wentian jatuh ke tanah. Hari ini, Grandmaster Murin akan datang untuk inspeksi. Anggap dirimu beruntung, aku tidak akan membahas ini lebih lanjut. Enyahlah segera. Ekspresi Qin Wentian menegang. Francis ini, meskipun hanya seorang pandai besi dengan bakat rata-rata, sungguh arogan. Qin Wentian mendengus, dingin lalu pergi, dengan acuh tak acuh. Orang tak berguna itu, pikirku, aku benar-benar mengasihaninya dan ingin menerimanya sebagai muridku, seru Franciscus dengan geram. Qin Wentian saat ini sudah meninggalkan ruangan, hanya untuk melihat beberapa sosok berjubah asosiasi Sungai Bintang berjalan melewatinya. Pria di tengah memiliki watak yang luar biasa, dan ditemani oleh seorang gadis remaja yang cantik, serta seorang pria tua. Murin, meskipun ia adalah ketua divisi persenjataan cabang Sungai Bintang Kota Harmoni Langit, baru-baru ini dipindahkan ke ibu kota kerajaan. Alasan kepulangannya hari ini adalah untuk memeriksa apakah tingkat keahlian para persenjata di sini telah meningkat. Qin Wentian dan pria ini berpapasan sebentar. Gadis remaja itu melirik Qin Wentian sekilas, dan hanya dari tatapan itu, Qin Wentian bisa merasakan kesombongan seorang pandai besi. Francis, kenapa kamu begitu marah? Saat itu, Murin dan rombongannya berjalan memasuki aula penempaan. Grandmaster Murin, pemimpin divisi, Francis membungkuk, ketika amarah yang menyelimuti wajahnya mencair, digantikan oleh senyuman hangat. Baiklah. Murin menundukkan kepalanya, lalu berjalan masuk ke bagian dalam aula penempaan, sambil berkata, biarkan aku memeriksa tingkat kemajuanmu. Setelah mengatakan ini, secara kebetulan, ia melihat pedang yang jatuh ke tanah di samping bengkel batu, saat ia mengambilnya. Melihat karya seseorang yang gagal mungkin bisa menjadi tolok ukur yang lebih akurat tentang kemampuan mereka yang sebenarnya. Tepat saat Francis ingin menyela. Tiba-tiba, ekspresi Murin berseri-seri dengan kegembiraan yang cemerlang saat dia membalikkan tubuhnya ke arah Francis, berseru dengan terkejut, Francis, bagaimana standar teknik penempaanmu bisa mengalami peningkatan yang begitu besar? Francis membeku saat Murin menyerahkan pedang itu kepadanya. Dengan sedikit tekad, energi astral, serta energi Yuan, mengalir ke dalam pedang itu sementara ekspresi wajahnya semakin terpesona. Bagaimana ini mungkin? Franciscus merasa tidak percaya. Untuk menempa pedang ini, bahan yang kau gunakan seharusnya cairan logam yang sudah dicampur sebelumnya. Tapi ukiran jejak dewa itu begitu indah hingga hampir sempurna, bahkan membuatku malu. Meskipun itu hanya jejak dewa tingkat pertama, untuk bisa mencapai puncak seperti itu, aku khawatir bahkan ahli pembuat senjata tingkat kedua pun tak akan mampu melakukannya. Senyum terpancar di matanya saat Murin berbicara kepada Franciscus, akhir tahun ini, aku berniat membawa asisten yang cakap ke ibu kota kerajaan. Sepertinya aku sudah tahu siapa yang harus kupilih. Franciscus, pedang ini pasti ditempa olehmu, kan? Francis sedikit ragu, sambil menggertakkan giginya. Ia tak mungkin melewatkan kesempatan ini. Tentu saja. Baiklah, kuberi kau 3 hari lagi. Aku ingin kau mengerahkan segenap tenagamu untuk menempa senjata suci, agar aku bisa benar-benar melihat puncak kemampuanmu. Murin tertawa, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Jantung Franciscus berdebar kencang, wajahnya memucat. Tadi, ia mengaku berjasa tanpa benar-benar memikirkannya, tetapi sekarang, bagaimana mungkin ia berhasil mengukir bentuk sempurna dari jejak ilahi? Sungguh, keserakahan merugikan manusia. Anak nakal tadi. Baiklah, aku harus menemukannya. Jantung Francis berdebar kencang. Ia pasti akan tamat jika gagal menemukan Qin Wentian. Bab 20 Tekanan. Merasa tertekan, Qin Wentian meninggalkan asosiasi Sungai Bintang. Awalnya, ia ingin melihat apakah jejak ilahi yang ia ukir mampu menempa senjata ilahi, tetapi siapa sangka sebelum ia bisa melakukannya, ia akan diusir tanpa basa-basi. Namun setidaknya ia telah berhasil memahami proses pembuatan senjata, yang sedikit membantunya dalam pencariannya untuk mendapatkan wawasan tentang jalur pembuatan senjata. Jika, di masa depan, ia memiliki bahan-bahan yang diperlukan dan berada dalam kondisi yang tepat, ia seharusnya bisa menempa senjata sendiri. Ketika akhirnya kembali ke area dekat kediaman Qin, hari sudah malam. Qin Wentian memilih masuk melalui pintu utama, karena ingin melihat situasi terkini di luar kediaman Qin.
Qin Wentian menghentikan langkahnya di kejauhan, di depan pintu masuk kediaman Qin, hanya untuk melihat sekelompok prajurit berbaju besi mengepung kediaman Qin. Beranikah mereka menindak klan Qin kita? Ekspresi Qin Wentian agak tak sedap dipandang. Sambil memegang kendali kuda yang ditungganginya, ia mendorong kuda itu sambil berlari kencang menuju area yang dijaga pasukan kediaman Qin. Pasukan klan Qin, setelah melihat bahwa itu adalah Qin Wentian, tidak melakukan gerakan apapun untuk menghentikan pergerakannya, sehingga dia dapat bersatu kembali dengan Qin Chuan dan yang lainnya. Wentian, masuklah dulu. Qin Chuan, melihat bahwa itu adalah Qin Wentian yang mendekat, memanggil. Apa mereka pikir mereka bisa bersembunyi di sana selamanya? Keturunan klan Qin, termasuk Qin Wentian, sudah terpilih sebagai bagian dari kelompok pertama. Lagi pula, Marsekal Wu akan segera tiba. Pemimpin Legiun Bulu Perak, Ais Haok, tertawa dingin. Orang yang ditunggunya akan segera tiba, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Qin Wentian berjalan di depan Qin Yao dengan ekspresi penuh pertanyaan di wajahnya. Apakah kau masih ingat kata-kata yang diucapkan oleh ketua lama klan Ye setelah ujian akademi berakhir? Kau, aku, Qin Shang, Qin Shi, bahwa mereka akan membawa kita pergi dengan paksa. Ekspresi Qin Yao sangat buruk. Qin Wentian langsung teringat kata-kata yang diucapkan oleh ketua lama klan Ye sebelumnya. Konon, Kaisar saat ini telah menganugerahkan kebaikan yang besar kepada mereka. Dan para pemuda klan Qin dengan bakat yang memadai dapat pergi ke istana militer Jenderal Dewa untuk berkultivasi, sementara pada kenyataannya, mereka akan dibawa paksa ke istana militer agar mereka berada di bawah kendali ketat. Tampaknya saat ini, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Marsekal Wu, juga dikenal sebagai Asura Wu, metodenya kejam, dan dia memiliki kekuatan yang benar-benar tirani. Qin Yao menambahkan. Asura Wu dari Istana Militer Jenderal Dewa sangat terkenal di ibu kota kerajaan. Klan Ye jelas memahami niat klan Qin kami, dan tahu bahwa kami tidak akan mematuhi dekrit kekaisaran. Sekarang Asura Wu akan datang, saya khawatir masalahnya tidak akan semudah membawa kami berempat pergi. Gumam Qin Wentian, membuat kerumunan menghela napas kecewa. Alasan mengapa klan Ye dan Legiun Bulu Perak belum mengambil tindakan apapun adalah karena mereka takut akan konsekuensinya, dan agak ngeri dengan kekuatan tersembunyi dari kekuatan bela diri klan Qin, Raja Wu. Jauh di cakrawala, cahaya matahari terbenam menyingkapkan sederet siluet bayangan, yang perlahan memasuki pandangan kerumunan. Di barisan terdepan, berdiri dua pria. Salah satunya berusia parubaya, berkulit sangat kecoklatan, dan tatapannya memancarkan aura jahat dan kejam. Sementara di sampingnya, berdiri seorang pemuda berusia sekitar 16-17 tahun. Tatapan mata pemuda itu tajam, dan seperti binatang buas, memancarkan aura bahaya. Asura Wu, dan muridnya, Ye Lang dari klan Ye. Qin Yao menatap keduanya di kejauhan, lalu berkata, Ye Lang mengubah namanya setelah memadatkan jiwa astral dari konstelasi Serigala Iblis, dan merupakan sepupu Ye Wu Kue yang lebih muda. Dia berlatih kultivasi di Istana Militer Jenderal Dewa. Meskipun muda, metodenya tak kenal ampun, dan tingkat kultivasinya berada di puncak alam pemurnian tubuh, tapi jangan remehkan dia hanya karena itu. Kudengar karena kekuatan ledakannya yang luar biasa, dia pernah membunuh seorang kultivator yang baru saja melangkah ke alam sirkulasi arteri. Qin Chuan. Suara dingin Asura Wu terdengar, tatapannya terpaku pada anggota klan Qin. Yang mulia telah memberikan kebaikan yang besar kepada klan Qin, kepada Qin Yao, Qin Wentian, Qin Shang, dan Qin Shi. Mereka akan diizinkan kembali bersamaku ke Istana Militer Jenderal Dewa untuk berlatih kultivasi. Qin Chuan berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikannya, namun, klan Qin telah mengatur latihan kultivasi generasi muda kita. Marsekal Wu tidak perlu khawatir tentang ini, jawab Qin Chuan dengan tenang. Bibir Asura Wu sedikit melengkung ke atas, membentuk senyum tak senang, lalu melihat pemuda di sampingnya maju menunggang kuda, mengacungkan jarinya, dan mengarahkannya ke Qin Chuan. Orang tua, kami memberimu muka, tapi kau tak mau menerimanya. Guruku yang terhormat memang sopan padamu, tapi sebaiknya kau jangan biarkan itu mengaburkan pandanganmu. Klan Qin Mu dan sekumpulan sampah generasi muda itu punya kesempatan untuk memasuki Istana Militer Jenderal Dewa. Seharusnya kau berterima kasih kepada kami sambil berlutut. Berani sekali. Raut kemarahan terpancar di wajah para anggota klan Qin. Pemuda dari generasi muda ini benar-benar menunjuk Qin Chuan, dan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Generasi muda klan Ye tidak diajari sopan santun. Qin Chuan melirik Ye Lang.
Tata krama? Ye Lang menatap anggota klan Qin. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan haus darah. Mirip dengan binatang buas, saat dia menunjuk anggota klan Qin di belakang Qin Chuan dan meraung, sekelompok sampah yang dibesarkan oleh klan Qin ini, apakah kalian percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan kalian hanya dengan satu tangan? Dasar orang egois, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau menghancurkanku sampai mati. Seorang anggota klan Qin dari generasi muda tidak tahan lagi dengan penghinaan yang diterima Ye Lang, ia pun menerjang ke arah Ye Lang sambil berteriak marah. Qin Mu, kembali! Teriak Qin Chuan, hanya untuk melihat senyum kejam terpancar di wajah Ye Lang. Tubuhnya melengkung, dan mulai berubah wujud menjadi seekor binatang buas yang menerkam mangsanya. Sementara aura dingin yang terpancar dari tubuhnya mulai bergejolak hingga batasnya, sampai-sampai kuda perangnya terus menggigil, jatuh ke tanah sambil berbusa di mulutnya. Bas! Tubuh Ye Lang berubah menjadi kabur, dan menghilang dari pandangan. Kecepatannya luar biasa. Arg! Terdengar suara penuh penderitaan dan luka, diikuti suara tulang patah, saat tubuh Qin Mu melayang di atas kepala, mendarat dengan keras di tanah. Rasanya seperti semua tulang di tubuhnya patah oleh kekuatan yang luar biasa. Kacha! Ye Lang menghentakkan kaki keras ke tanah, menyebabkan retakan besar muncul. Dari sini, terlihat bahwa ia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat matanya yang seperti binatang menatap dingin tubuh Qin Mu, Ye Lang sekali lagi melesat maju, tangannya membentuk cakar tajam, diarahkan langsung ke kepala Qin Mu yang terbaring di tanah. Jika pukulan ganasnya ini mendarat, kepala Qin Mu pasti akan meledak. Ekspresi para anggota klan Qin berubah drastis, banyak yang memejamkan mata. Qin Mu adalah salah satu talenta muda di klan Qin yang kekuatannya bisa dibilang sangat kuat, dengan kultivasinya di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Namun, ia bahkan tak mampu menahan satu serangan pun dari Ye Lang. Yang lebih mengerikan, Ye Lang sebenarnya berniat membunuh. Kurang ajar. Tiba-tiba, telapak tangan Qin Chuan menangkap tangan cakar Ye Lang, sesaat sebelum ia menghancurkan kepala Qin Mu. Sekokoh gunung, Ye Lang tak bisa bergerak sedikit pun, sementara Qin Mu yang terbaring di tanah, keringat dingin mengucur di dahinya, menatap lurus ke mata Ye Lang, dan ketakutan luar biasa. Ye Lang menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah Qin Chuan yang ada di depannya. Tatapan mata yang seperti binatang buas itu dipenuhi dengan penghinaan saat ia mencibir, yang muda tidak bisa mengatasinya, jadi yang tua harus melindunginya. Setelah mengatakan ini, Ye Lang menarik lengannya dan berjalan beberapa langkah lebih dekat ke anggota klan Qin yang lebih muda. Apakah kalian ingin aku mengajari sampah-sampah ini cara bertarung? Jika satu saja tidak cukup, kalian semua bisa menyerangku sekaligus. Meskipun Qin Chuan geram, ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Meskipun ia telah lama tinggal di kota Harmoni Langit, ia masih memahami perkembangan ibu kota kerajaan dengan jelas. Belum lagi Ye Wukue, ia tahu bahwa bahkan para pemuda klan Ye lainnya, jika dibandingkan dengan generasi muda klan Qin, masih jauh lebih kuat. Ini bukan masalah bakat, melainkan perbedaan kekayaan, dan dengan demikian, sumber daya kultivasi. Sombong terlalu sombong. Ekspresi para anggota klan Qin berubah pucat, saat Qin Yao tidak dapat menahan diri lagi, berseru, Ye Lang, kau terlalu tak terkendali. Tatapan mata Ye Lang tertuju pada Qin Yao, tatapannya mulai menjelajahi sekujur tubuh wanita itu, berhenti di kontur puncak kembar Qin Yao, senyum mesum merekah di wajahnya, menyebabkan ekspresi Qin Yao berubah tak sedap dipandang. Qin Yao, meskipun bakatmu biasa saja, kecantikanmu masih lumayan, mampu menggetarkan hatiku. Bagaimana kalau kau menjadi selirku? Ye Lang menatap Qin Yao, yang menjilati bibirnya, membuat para pemuda klan Qin geram. Qin Yao adalah mutiara berharga klan Qin, salah satu dari 4 wanita tercantik di kota Langit Harmoni. Ia memiliki paras dan tubuh yang luar biasa, ditambah bakatnya yang luar biasa pula. Tak disangka Ye Lang ini benar-benar bersikap sekasar itu padanya, dan bahkan menginginkannya sebagai selir? Qin Yao mulai melangkah maju, tetapi ditahan oleh Qin Wentian. Ia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Qin Wentian menatap dingin ke arah Ye Lang. Setelah memulai jalur kultivasi, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Qin Wentian ingin menjadikan Ye Lang sebagai ujian pertamanya. Kakak, izinkan aku. Qin Wentian memperlihatkan senyum lembut saat dia menatap Qin Yao. Wentian, kekuatan Ye Lang ini mengerikan, sangat mengerikan. Qin Yao menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat Qin Wentian luar biasa, ia baru saja melangkah ke jalur kultivasi.
Ia jelas bukan tandingan Ye Lang yang kejam. Untuk menghadapi sampah macam ini, aku khawatir tangan Kak Qin Yao akan kotor. Qin Wentian mempertahankan senyumnya, sambil mencubit pipi Qin Yao pelan, membuat Qin Yao tercengang, dan memelototi Qin Wentian. Orang ini, di saat kritis seperti ini, masih punya mood untuk bercanda. Namun, dia mengerti bahwa Qin Wentian, terlepas dari urgensinya, akan selalu menghadapi situasi dengan tenang, seperti orang yang riang gembira. Meskipun dia idiot, berinteraksi dengannya tetap terasa mengharukan. Hati-hati, bisik Qin Yao lembut. Mengerti. Qin Wentian melangkah maju sambil tersenyum, menatap sepasang mata kejam bak binatang milik Ye Lang. Ye Lang ini usianya hampir sama, tetapi ia sungguh jahat. Ia sangat arogan, tidak menghargai apapun, dan memandang segala sesuatu dengan hina. Qin Wentian. Ye Lang, memancarkan aura yang sangat menindas, dengan sedikit rasa dingin di tatapannya, menatap ke arah Qin Wentian. Aku akan melumpuhkan tangan yang kau gunakan untuk menyentuh Qin Yao. Kudengar kau sudah mencapai puncak alam pemurnian tubuh. Meski aku baru di level 6, aku sungguh ingin melihat bagaimana kau akan melumpuhkan tanganku. Qin Wentian menjawab dengan acuh tak acuh. Aku akan menekan kekuatanku hingga level 6. Aku ingin kau tahu betapa lemahnya klan Qin yang dianggap jenius itu. Mata Ye Lang berkilat, tubuhnya melesat maju seperti serigala yang berlari di tengah hutan belantara, menyebabkan suara angin menderu semakin keras. Cakar tajam Ye Lang langsung menerjang kepala Qin Wentian, dan suara retakan pun terdengar. Cakar serigala surgawi miliknya tampak bersinar redup, seolah Ye Lang memang telah menekan level kekuatannya. Kalau tidak, pasti akan lebih mengerikan. Jejak tawa dingin muncul di mata Qin Wentian, saat ia melihat Ye Lang sedang menekan kekuatannya. Ini benar-benar berbeda dari sikapnya sebelumnya. Di bawah tekanan niat membunuh yang luar biasa, serta aura bahaya yang ekstrim, energi astral dalam tubuh Qin Wentian mulai berputar-putar dengan liar, dan melonjak menuju lengannya. Dong! Qin Wentian melangkah maju, dan suara gemuruh menggelegar terdengar dari telapak tangannya. Suara itu seperti naga yang terbang tinggi di angkasa, mengabaikan apapun yang ada di hadapannya. Cakar serigala surgawi yang dingin beradu dengan tinju penakluk naga, menyebabkan suara yang sangat mengerikan. Ye Lang tanpa sadar meraung pelan, merasakan cakarnya yang tajam retak dan pecah, dan rasa bahaya yang ekstrim muncul di hadapannya. Kau berani berbohong padaku? Tubuh Ye Lang bergetar hebat akibat serangan itu, darahnya mengalir deras di sekujur tubuhnya, seraya ia menggeram. Mustahil kekuatan semacam ini ada di alam pemurnian tubuh tingkat 6. Ye Lang tampak gemetar, seluruh energinya menyembur keluar, seluruh tubuhnya dipenuhi suara gemeretak, saat ia mundur beberapa langkah dari benturan langsung dengan Qin Wentian. Ia bahkan lebih berbahaya sekarang, tampak sedang mengumpulkan energi. Bagaikan badai dahsyat yang menyapu semua yang dilewatinya, Ye Lang sekali lagi menerjang ke depan. Aura dingin yang mengerikan seakan membekukan atmosfer, sementara Qin Wentian hanya merasa area di sekitarnya telah menjadi wilayah aura dingin itu, seolah-olah ada banyak serigala iblis yang menyerbu untuk melahapnya. Aura yang kuat sekali, gumam Qin Wentian dalam hati. Gelombang energi ini cukup untuk membuatnya kewalahan, namun, saat ini, energi astral di tubuhnya tampak lebih mengerikan. Bagaikan badai, energi astral berkumpul dengan cepat di meridian bintangnya, sebelum terkuras habis secara eksplosif. Energi itu mengalir melalui jalur meridian bintang, dan meresap ke dalam lengannya. Qin Wentian kini tidak lagi merasa takut. Ia hanya bisa merasakan bahwa dirinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Catatan Theo. Ye adalah marga nama keluarga, sedangkan Lang berarti serigala. Ye Lang, serigala dari klan Ye. Ye Wukue, Wukue berarti sempurna. Ye Wuku, yang sempurna dari klan Ye.